Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah Mahanativa dari kelas 8 SMP Plus Erlangga. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas ulangan harian IPS. Soal pertama, sebutkan faktor terjadinya perdagangan. 2. Apa saja tujuan negara melakukan perdagangan internasional. 3. Sebutkan dan jelaskan 3 tujuan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh negara. 4. Sebutkan dan jelaskan 5 alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. 5. Bagaimana pengaruh perkembangan iptek terhadap perkembangan dengan suatu negara. Jawaban nomor pertama, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah 1. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Penghematan biaya produksi. C. Memenuhi kebutuhan nasional. D. Perbedaan penguasaan teknologi. E. Meningkatkan pemasukan negara. Jawaban nomor 2, tujuan kerjasama dengan ekonomi antar negara. A. Mendukung perdamaian dunia. B. Pemerataan ekonomi antar negara. C. Percepatan pertumbuhan ekonomi. D. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. E. Mendorong produksi dalam negeri. Jawaban nomor 3, tujuan ekspor. 1. Mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. 2. Menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Jawaban nomor 3, memperbanyak lapangan kerja. Secara tidak langsung kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Jawaban nomor 4, alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. 1. Cash payment atau pembayaran tunai. Pembayaran secara tunai cash bisa dilakukan oleh eksportir yang belum mengenal impor-importir atau kurang percaya akan modalitas importir. 2. Open account atau membuka rekening. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Melalui open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. 3. Letter of credit. Pada transaksi ekspor atau impor, penjual dan pembeli lebih suka membayar transaksi perdagangan dengan menggunakan letter of credit atau sama dengan L atau C. 4. Commercial bills of exchange. Cara pembayaran ini paling umum dipakai. Commercial bills of exchange sering pula disebut vessel, draft atau treasury bills. 5. Kompensasi pribadi, private compensation. Pembayaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dari satu negara ke individu atau perusahaan lain di negara lain, biasanya melibatkan penukaran barang atau jasa. Nomor 5, pengaruh perkembangan iptek terhadap perekonomian suatu negara. Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi di negara tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Teknologi membawa banyak manfaat untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Proses pemasaran produk seringkali memakan biaya yang cukup besar, tapi hasil kurang maksimal. Maka berkat adanya teknologi, pemasaran jadi lebih mudah. Memasang iklan di internet dengan biaya yang jauh lebih murah dan terkadang jauh lebih murah. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.